Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Senang ketemu kita pagi hari ini melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya dan yakin biarlah damai sejahtera, sukacita, kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, rahmat-Nya selalu menyertai kita semuanya. Pagi hari ini mari kita arahkan hati untuk mendengarkan renungan firman hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada kami dan akan kami jalani sepanjang hari ini. Berkati sebentar firman-Mu, biarlah Tuhan urapi menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 25. Matius pasal 6 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sekali lagi, Tuhan katakan begini, Yesus katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi dari ayat yang kita baca hari ini kita akan berbicara mengapa harus khawatir. Ya, mengapa harus khawatir? Semua orang ya yang namanya hidup di bumi ini, yang menjalani kehidupan ini, pasti tidak lepas dari yang namanya kekhawatiran. Ya, jadi dengan kata lain, tiada satupun orang yang tidak hidup tanpa kekhawatiran. Kita pernah mengalami, bahkan kita pernah merasakan yang namanya khawatir. Jadi dalam kekhawatiran ini kita perlu belajar bertanya tentang dua hal. Yang pertama, kita harus mengerti apa sih kekhawatiran itu. Yang kedua, apa yang harus kita dapat lakukan dengan kekhawatiran itu. Dengan mengerti apa kekhawatiran itu, dengan mengerti apa yang harus kita lakukan dengan kekhawatiran, kita akan bisa mengatasi kekhawatiran kita. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan dengan kekhawatiran? Kekhawatiran itu apa sih? Kekhawatiran adalah sebuah perasaan gelisah. Kekhawatiran juga berbicara tentang ketakutan atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi tetapi kita sudah gelisah akan hal itu. Belum terjadi tetapi kita sudah takut akan hal itu. Belum terjadi kita sudah merasa ngeri terhadap hal itu. Jadi perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Padahal kita belum tahu itu terjadi apa enggak, tetapi kita sudah khawatir duluan, kita sudah berpikiran negatif duluan. Jadi merasa khawatir berarti kita merasa cemas, merasa bingung, dan pikiran kita terbagi-bagi. Di dalam Ayub pasal 3 ayat 25 katakan begini. Ayub pasal 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi kita harus benar dalam menyikapi rasa kekhawatiran kita, rasa ketakutan kita, rasa cemas kita. Karena Ayub katakan, apa yang kita takutkan itulah yang akan menimpa kita, dan apa yang kita cemaskan itulah yang mendatangi kita. Jadi hati-hati dengan kekhawatiran. Hati-hati dengan kekhawatiran ini. Kekhawatiran ini memikirkan sesuatu yang belum terjadi, padahal belum tentu itu terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita tahu kekhawatiran itu apa, lalu apa yang dapat kita lakukan dengan kekhawatiran yang kita hadapi? Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, dia menasihati, dikatakan jemaat Filipi, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia nasihati jemaat yang ada di sana. Dia katakan begini dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi yang harus kita lakukan dengan kekhawatiran kita, mari kita nyatakan, dikatakan dalam doa dan permohonan kepada Tuhan, dikatakan dengan ucapan syukur. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita
tidak seharusnya merasa khawatir karena Tuhan Allah kita sanggup memberkati dan menjaga kehidupan kita. Kalau kita tahu Tuhan kita yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, Allah yang hidup, Dia sanggup memberkati dan menjaga kita, kita seharusnya tidak merasa khawatir. Karena ketika kita khawatir, kita sedang berupaya untuk memindahkan beban dari bahu Tuhan yang kuat ke bahu kita yang lemah, ya. Jadi ketika kita khawatir, sesungguhnya kita sedang memindahkan beban dari bahu Tuhan yang harusnya Tuhan yang memikul, tetapi kita pindahkan ke bahu kita yang lemah. Pertanyaannya, mampu nggak kita? Mampu nggak kita untuk mengatasi beban itu? Ya, jadi dikatakan di sini, Tuhan bertanya dalam Matius pasal 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Satu hasta kira-kira 45 cm dikatakan. Ya, dengan kata lain, kekhawatiran itu nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Karena dengan kekhawatiran itu nggak menambahkan, nggak membuat apa-apa. Justru kekhawatiran itu membuat kita semakin cemas, membuat kita jadi hidup dalam ketakutan, membuat kita dikatakan tadi hidup dalam berbagai kecemasan dikatakan di situ. Jadi tidak ada gunanya memelihara kekhawatiran yang justru akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri, akan membuat kita lebih hanyut di dalamnya, lebih membuat kita jadi orang yang mengasihi diri sendiri, membuat kita terkungkung, membuat kita serba salah. Oleh sebab itu, jangan biarkan kekhawatiran ini menguasai hidup kita. Dalam Amsal 12 ayat yang ke-25 dikatakan begini. Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi hati-hati dengan kekhawatiran. Kalau kita nggak menyikapinya dengan benar, dikatakan kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang. Ya, dengan kata lain, kekhawatiran membuat kita kehilangan sukacita. Dan kehilangan sukacita bukan hanya itu, membuat kita menderita sakit. Dikatakan membungkukkan orang. Jadi hati-hati dengan cara kita mengatasi kekhawatiran. Itu bisa mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera. Dan itu bisa mendatangkan penyakit bagi kita, membungkukkan orang dikatakan. Untuk menang terhadap kekhawatiran, kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Rasul Paulus menasihati kita dalam Rasul Petrus menasihati kita dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika dihadapkan pada kelemahan, setiap kita memiliki dua pilihan. Pertama, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayakannya dengan sepenuh hati, atau kita berusaha mengatasi kekhawatiran itu dengan usaha kita, dengan kekuatan kita, dengan hikmat, dengan kemampuan kita, dengan kepintaran kita. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang hidup dalam Yesus, pengikut Yesus, mari kita tidak seharusnya kita mengeraskan hati kita untuk memikul beban kekhawatiran kita, beban ketakutan kita, beban kecemasan yang sedang kita alami. Dengan jalan kita belajar untuk tidak beban itu kita pikul sendiri, tapi kita belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan, mempercayakannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara kami yang kami kasih dalam Tuhan, pagi hari ini, apapun kondisi hidup yang sedang kita hadapi, apapun situasi yang kita hadapi yang membuat kita hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, mari kita belajar hari ini untuk tidak memikul beban kekhawatiran tersebut dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan Yesus, karena kita tahu Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun kekhawatiran kita, mari serahkan kepada Tuhan Yesus. Jangan biarkan beban itu ada dalam hidup kita, tapi kita biarkan beban itu ada di tangan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus lebih tahu jalan keluar untuk mengatasi khawatir kita, lebih tahu bagaimana cara kita memberikan kekuatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari kami kasih Tuhan Yesus, Dia gembala yang baik dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Firman-Mu mengajar kami untuk kami tidak khawatir dalam hidup ini, karena kami tahu Tuhan, kekhawatiran akan membuat kami semakin terpuruk dalam hidup ini. Kekhawatiran akan membuat kami hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan. Kekhawatiran mengibaratkan kami seolah-olah kami mengambil beban yang harusnya ada di bahunya Tuhan, tetapi kami
pikul beban itu sendiri dengan kekuatan kami sendiri, sehingga kami hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan. Tetapi pada hari ini kami diajarkan untuk kami menyerahkan, mempercayakan, menyatakan kekhawatiran kami melalui doa dan permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau Tuhan hidup kami terpelihara. Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri renungan ini, berkati bangsa dan negara kami Tuhan Yesus dengan segala masalah pergumulan persoalan yang ada. Berkati pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, beri mereka hikmat, kebijaksanaan untuk mengatasi, untuk mengelola setiap masalah pergumulan yang ada Tuhan Yesus. Biarlah rakyat dengan pemerintah, sebaliknya pemerintah dengan rakyat bekerja sama Tuhan Yesus untuk menciptakan kesatuan dalam mengatasi khususnya COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah mata rantainya boleh diputuskan dengan kerjasama, di mana rakyat mengikuti instruksi protokol kesehatan dan vaksinasi yang ada boleh efektif Tuhan Yesus untuk memutus mata rantai COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat ekonomi, keamanan kami serahkan tangan Tuhan. Mereka-mereka yang memerintah, yang dipercayakan untuk menangani ekonomi dan keamanan, biarlah Tuhan juga beri kemampuan kepada mereka sehingga ekonomi boleh bertumbuh kembali dan keamanan boleh tercipta Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Secara khusus kami berdoa buat jemaat yang ada di JSS Tuhan, yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Lee. Amin. Semua umat Tuhan dimanapun berada yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, biarlah hari ini, sepanjang hari ini, berkat damai Tuhan, berkat sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kasih Tuhan, segala berkat yang Kau janjikan, berkat yang baik dalam firman-Mu memberkati kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.